Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan berbicara seputar kaya dengan amal saleh. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, sering kita mendengar ungkapan bahwa di dunia kalau boleh di dunia kita hidup kaya raya, di akhirat masuk surga. Siapa di dunia yang tidak ingin kaya? Mungkin semua orang ingin menjadi orang yang kaya raya. Karena dalam dugaannya orang kaya itu enak. Kemana kemauannya, semua kemauannya bisa dipenuhi. Mau apapun bisa dipenuhi. Makanan enak, kendaraan bagus, rumah besar, luas. Dugaan kita seperti itu. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Maka kalaulah di dunia mungkin tidak bisa menjadi orang kaya, sebab kalau terlalu miskin juga kurang baik. Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran atau terlalu fakir itu sewaktu-waktu bisa jadi membawa kepada kekafiran. Artinya apa? Orang yang fakir tidak kuat iman, bisa jadi gara-gara ingin dunia dia berubah keyakinan menjadi orang yang kafir. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, maka kalaulah mungkin kita tidak bisa menjadi orang yang kaya secara harta, tapi sebisa mungkin jangan sampai kita tidak kaya dengan amal saleh, tidak kaya dengan kebaikan. Kenapa? Karena ending hidup ini, di akhir hayat kita, nanti setelah proses masuk ke alam kubur atau alam barzah, lalu proses kiamat terjadi, kemudian seluruh manusia dibangkitkan. Di sana ada yang namanya al-mizan. Ada timbangan amal. Setiap amal kita di dunia ditimbang. Apakah itu kebaikan ataukah keburukan. Kalau amal saleh lebih berat dari amal buruknya, kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, insya Allah kita beruntung masuk surga. Tapi kalau ternyata sebaliknya, setelah ditimbang ternyata keburukannya yang lebih banyak, rapor kita lebih banyak merahnya daripada hitamnya, kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya, maka boleh jadi untuk masuk surga kita mampir dulu di neraka. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, maka pada pembicaraan kita kali ini kita perlu melakukan sesuatu, beramal secara cerdas. Kerja keras itu harus, tapi kerja cerdas lebih harus lagi. Kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, ini amal soleh ini menjadi investasi kita. Investasi tabungan amal untuk kita
ambil manfaatnya setelah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Apa saja bentuk-bentuk amal soleh yang banyak mengandung nilai di mata Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah salat. Salat itu harus. Tapi kalau mau excellent, mau nilainya besar, kita salat berjamaah. Salat setiap kita wajib melaksanakan salat. Setiap kita. Setiap orang beriman harus. Karena salat termasuk rukun. Ruknun min arkanil Islam. Salah satu rukun dari agama Islam. Rukun Islam yang 5, yang kedua adalah salat. Artinya, kalau kita tidak salat, berarti Islam kita tidak sempurna. Pertanyaannya, bagaimana agar salat kita lebih bernilai, lebih hebat? Rasulullah SAW mengajarkan, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Dalam riwayat lain disebutkan bi 25 darajah, bahwa salat berjamaah itu lebih utama nilainya daripada salat sendirian saja, sebesar 27 derajat. Dalam riwayat yang lain dinyatakan 25 derajat. Artinya, untuk menyaingi nilai salat berjamaah, kalau kita salat sendirian, kita harus salat sebanyak 27 kali, baru sama nilainya. Salat 27 kali kan capek. Satu kali saja kita kadang-kadang perlu perjuangan berat, satu kali, apalagi 27 kali. Maka disinilah kita harus bisa memilih. Mana? Mau yang 27 apa mau yang satu? Maka di hadis yang lain, Rasulullah SAW mengajarkan, salatul rajuli fi baitihi illal maktubah. Salat seseorang itu, laki-laki khususnya, di rumahnya, kecuali salat fardu. Kalau salat fardu artinya jangan di rumah. Salatlah di masjid, salatlah di musalla berjamaah, nilainya lebih banyak. Bahkan dalam salah satu hadis yang lain dinyatakan, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salat seseorang bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, ini menjadi inspirasi bagi kita, motivasi bagi kita, betapa salat berjamaah itu memiliki nilai penting dan excellent, sangat strategis untuk meningkatkan investasi amal soleh kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kita lanjutkan pembicaraan ini setelah yang lewat berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, masih dalam tema pembicaraan bagaimana agar kita kaya dengan amal saleh kita. Yang pertama tadi kita sholat berjamaah. Sholat biasa harus, tapi sholat berjamaah excellent. Kemudian yang kedua adalah
banyak-banyakin kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala siraman rahmat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah bersama para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersolawatlah kalian kepadanya, kata Allah. Kalau kita salat, Allah memerintahkan kita salat, Allah sendiri tidak salat. Kalau kita berpuasa, Allah perintahkan puasa kepada kita, Allah tidak berpuasa. Kalau kita berhaji, Allah perintahkan haji kepada kita, Allah tidak haji. Tapi bersolawat, Allah sendiri bersolawat kepada Nabi. Malaikat bersolawat kepada Nabi, dan Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebuah amalan yang ringan, mudah, tapi tidak banyak orang yang senang. Ringan, mudah, gampang. Kalimatnya pendek. Allahumma salli ala Muhammad misalnya. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Singkat, pendek, ringan, gampang. Bisa dibaca di mana saja. Mau di jalan bisa. Lagi berkendaraan bisa. Sendirian oke. Rame-rame ayo. Di kantor boleh. Di pasar silahkan. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat, artinya Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita bersolawat kepada Nabi itu bukan karena Nabi sedang terpuruk seperti tuduhan orang-orang barat, orang-orang orientalis. Tidak. Kita ini ibaratnya menyiram, menaruh air ke dalam sebuah gelas yang sudah penuh. Nah, yang kita harapkan tumpahnya itu, tapi dalam konteks rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang akan bersolawat kepada kita. Jadi seolah-olah ada cinta segitiga antara kita selaku orang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat kepada Nabi, Allah turunkan rahmat kepada kita 10 kali lipat. Sesuatu yang cerdas. Kalau kita cerdas, lakukan, laksanakan, jangan disia-siakan. Kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah terlalu pusing dengan tuduhan sebagian orang. Ngapain bersolawat? Sampai-sampai ada majelis Rasulullah. Nggak usah dipikirin. Kita beramal saleh, perintahnya jelas, teksnya jelas, aturannya jelas. Bismillah, kita jalankan. Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang paling pelit itu, kata Nabi, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang
ada nama Nabi Muhammad SAW disebut, lantas dia tidak bersolawat kepadaku, kata Nabi. Itu pelit. Uang tidak perlu ngeluarin, keringat apalagi. Ini untuk bersolawat kepada Nabi aja susah gitu. Baik, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW mendatangkan keuntungan yang sangat besar yang akan kembali kepada kita. Lantas yang ketiga adalah berhaji atau berumrah. Banyak yang pingin, apalagi di zaman sekarang haji agak susah. Harus nunggu bertahun-tahun. Kita orang Indonesia, daftar haji sekarang kalau reguler itu bisa 5 bahkan 10 tahun yang akan datang baru dijadwalkan untuk bisa berangkat. Iya, kalau kita masih hidup. Apa manfaatnya? Dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW menyatakan, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Rawahul Bukhari. Bahwa satu umrah dengan umrah berikutnya itu kafar. Allah hancurkan dosa-dosa. Allah leburkan dosa-dosa. Setiap kita pasti punya dosa. Gak ada di antara kita yang gak punya dosa. Sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil. Tapi jangan mentang-mentang ada hadis demikian terus kita berbuat dosa, besok kita umrah. Gak bisa seperti itu. Hari ini kita korupsi besar-besaran, besok kita umrah. Nggak bisa. Ini hadis motivasi supaya kita senang berhaji atau umrah. Manfaatnya adalah untuk antara lain menghapus dosa-dosa antara umrah satu ke umrah berikutnya, haji yang satu ke haji berikutnya. Bahkan kalau haji tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV, insyaallah akan kita lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, masih dalam pembicaraan seputar amal saleh yang banyak mendatangkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi investasi. Investasi besar nilainya dan insya Allah mudah-mudahan kita kaya dengan amal saleh tersebut. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, pertama tadi salat berjamaah, yang kedua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga adalah berumrah atau berhaji. Berhaji susah, umrah lebih mudah, lebih kecil juga biayanya. Umrah satu dengan umrah berikutnya. Jadi artinya kalau kita punya uang, punya harta, kita berangkat umrah. Tidak punya, mohon kepada Allah. Allah yang ngeberangkatin. Tidak semua orang yang punya uang berangkat umrah atau haji. Tidak semua. Begitu juga sebaliknya. Orang yang berangkat haji atau umrah, tidak semuanya gara-gara uang. Atau gara-gara dia kaya. Tidak. Tapi siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berangkat. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.
Kata Allah, panggillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji, kata Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bagaimana mungkin ya Allah saya memanggil, suara saya nggak akan sampai. Kata Allah, kamu manggil, saya yang akan menyampaikan suaramu. Maka Nabi Ibrahim pun naik ke Jabal Uhud, Jabal Abi Qubais. Di dekat Sofa ada Jabal Abi Qubais dulunya. Sekarang sudah jadi istana raja. Nabi Ibrahim memanggil, kita menjawab. Maka kalimat pertama yang kita ungkapkan adalah labbaik. Labbaik. Aku menyambutmu, menyambut panggilanmu ya Allah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, umrah menghapus dosa-dosa, terutama dosa-dosa kecil. Kemudian kalau tidak mampu, sholat Jumat jangan ditinggalin. Dalam sebuah hadis dinyatakan al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Sholat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, ada kafarat, ada penebus, ada tebusannya tersendiri. Ngebunuh orang, mencuri, minum minuman keras, berzina, ada tebusannya tersendiri. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji, kalau haji kita mabrur, baik dan diterima Allah, itu namanya mabrur, baik dan diterima Allah. Kalau haji kita mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Balasannya hanya satu, surga. Semua orang pengen. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat adalah banyak beramal soleh, terutama di bulan Ramadan. Masya Allah. Ramadan ini bulan yang dinantikan, tamu agung. Lau ta'lamuna ma fi Ramadan la taharraw kullahu Ramadan, kata Nabi. Kalau kalian tahu besarnya keutamaan yang diberikan Allah di bulan Ramadan, maka kalian akan mengharap agar seluruh bulan sepanjang tahun adalah bulan suci Ramadan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, bahkan satu kali umrah di bulan Ramadan nilainya sama dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umratun fi Ramadan kahajjatin mai. Satu kali umrah. Kita biasanya kalau melaksanakan umrah itu tidak sekali umrah biasanya. Kita ke Tan'im ambil miqat, atau ke Ja'ranah kita ambil miqat untuk melaksanakan umrah berkali-kali. Nah, sekali umrah kalau itu terjadi di bulan Ramadan, nilainya bisa berhaji setara dengan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang sekarang ini nggak mungkin bisa melihat Rasulullah kecuali nanti di surga. Kita bukan para sahabat Nabi, bukan. Kita adalah pengikut saja. Tapi dengan amal soleh kita, amal cerdas kita, kalau kita berusaha untuk umrah di bulan Ramadan, kita bisa bernilai berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nilai ini tidak tergores, tidak dikurangi oleh keburukan-keburukan kita di dunia, simpanannya, tabungannya tidak diambil terus, diambil gara-gara amal buruk kita, keburukan kita, dosa-dosa kita, insya Allah nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya adalah mengejar kemuliaan Lailatul Qadar. Masya Allah. Ini amal cerdas. Amal cerdas berikutnya adalah mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar.
Ada seorang direksi sebuah bank konvensional di Jakarta. Kalau sudah usyurul awakhir, dia cuti. Dia i'tikaf di masjid. Masya Allah, direksi sebuah bank konvensional. Kalau sudah usyurul awakhir, dia i'tikaf di masjid. Demi mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar. Luar biasa. Perbuatan cerdas. Satu malam, kita beribadah di satu malam, nilainya sama dengan beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung-hitung kurang lebih 86 tahun lamanya. Satu malam kita beribadah nilainya sama dengan 1000 bulan. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menegakkan, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka seluruh dosa-dosanya masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hanya Allah yang Maha tahu dosa yang jenis apa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, antara lain amal-amal yang bernilai besar di sisi Allah sehingga kita banyak menabung amal soleh. Harapannya dengan amal soleh kita bisa ditukar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan ketemu di program puasa berikutnya dengan tema yang berbeda. Saya Ahmad Hadi Yasin untuk Zakat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.